Baik, kita lanjutkan. Waja'alna nahara ma'asya. Dan kami Allah jadikan siang sebagai waktu untuk mencari ma'isyah. Ay waja'alnahu waqtan litahsili asbabi al-ma'ash. Yaitu kami jadikan malam itu sebagai waktu, satu waktu untuk menghasilkan sebab-sebab kehidupan begitu. Jadi bekerja itu dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Allah untuk keberlangsungan hidup kita atau kewajiban menafkahi keluarga. Li'anna nas yataqabbaluna fihi fi hawaijihim wa makasibihim. Karena ketika siang itu para manusia orang-orang itu eh, yataqabbalun mereka itu mondar-mandir atau bergerak ya untuk memenuhi kebutuhan mereka atau pekerjaan-pekerjaan mereka gitu ya. Jadi waktu siang itu jangan digunakan untuk ya tidur ya, justru digunakan untuk bekerja. Ya, waktu siang maksudnya itu dari pagi sampai sore ya. Tuh. Nah, itu jadi eh, apa? Allah jadikan siang untuk bekerja ya itu pas waktunya gitu. Waktunya padang ya, terlihat orang bekerja pun mudah ya, tanpa perlu harus ada apa penerangan, sudah ada matahari yang Allah ciptakan ya. Ya, jadi kalau malam terus sepanjang 24 jam itu kan nggak enak ya. Ada mungkin sebagian negara yang malamnya terlalu panjang begitu ya di daerah mana gitu ya. Sehingga apa eh, daerah ada di daerah mana eh, mana itu yang malamnya terlalu panjang. Daerah Chili siangnya Daerah cuma 9 jam. Di Chili itu puasanya cuma 9 jam ya. Malamnya terlalu panjang ya. Itu juga pasti mereka merasakan memang ada dari satu sisi enak puasanya sebentar, tapi kan kerjanya sebentar juga gitu ya. Padahal eh, lebih yang enak itu Indonesia seimbang gitu ya. Nah, ada juga yang siangnya terlalu panjang ya. Mungkin malah nggak ada malam, Hah? Nggak ada malam sehingga puasanya gimana tuh? Ya ikut mana ya? Puasa itu kan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah ini eh, apa namanya? Selalu siang gitu ya. Maka yang seperti ini para ulama menjawab mengikut ke negara terdekatnya yang waktu puasanya itu normal atau mengikut waktu Mekah atau Madinah begitu. Gitu ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami Allah bangun di atas kalian fauqakum ya. Allah membangun membangun apa? Sab'an 7 dan yang kokoh. 7 langit maksudnya yang kokoh. Langit itu ada yang menciptakan, ada yang bangun gitu ya. Setiap hari kita melihat itu nikmat besar. Allah bangun langit itu 7 lapisan itu nikmat besar ya. Sehingga kita itu tidak terkena benda-benda eh, meteor dari langit dari luar angkasa. Itu salah satunya karena lapisan-lapisan itu yang menghalangi ya. Ai sab'a samawatin qawiyatil asri ya. 7 langit yang kuat ikatannya sehingga tidak roboh begitu ya. Orang kalau bikin atap itu kan harus kuat. Ya, rumah itu kalau atapnya nggak kuat bisa bisa roboh gitu.
Kayak zaman dulu orang bikin rumah atapnya cuma jerami, jerami kelapa itu. Itu kan kalau terkena hujan bisa bocor begitu atau hujan bocor atau kalau udah apa namanya terkena runtuhan apa langsung roboh begitu. Tapi Allah jadikan langit sangat kokoh ya. Muhkamatun nasji wal wada'i sangat kokoh apa namanya susunan langit itu sangat kokoh, sangat kuat gitu ya dan indah dan peletakannya itu ya sangat sangat tersusun rapi. La yu'assiru fiha qarratul ghadah wala marrul ashi. Ya, jadi walaupun ya, langit itu berubah-ubah, ada siang, ada malam, ya, itu tidak mempengaruhi ya kepada kondisi langit itu, ya. Kita kan kalau punya kendaraan, punya barang, setiap hari kita pakai, setiap hari mengalami perubahan. Itu lama-lama rusak. Nah, langit nggak pernah rusak, ya. Langit alhamdulillah nggak pernah rusak. Karena ciptaan Allah. Laisa biha tasaddu'un wala futur. Ya, walaupun ya kita bumi itu berputar ya, langit itu kokoh seperti itu tidak pernah menjadikan kita itu pusing ya. Tidak menjadikan kita pusing, menjadikan kita berputar di atas bumi ini tidak menjadikan kita pusing. Wala futur dan tidak ada cacat sedikit pun sehingga bocor gitu. Naudzubillah. Itulah ciptaan Allah. Wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami Allah jadikan siraj ya. Allah jadikan eh, siraj maksudnya di sini lampu wahaja. Lampu yang dimaksud adalah matahari, lampu raksasa. Ya, Allah jadikan matahari yang terang benderang, wahaja. Ya, ini nikmat Allah yang sangat besar ya. Kalau siapa yang bisa membuat matahari begitu besar yang tanpa perlu butuh kekuatan apa begitu, energi apa, dia selalu menyala gitu. Ya, dan kekuatannya ya dahsyat luar biasa sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk segala macam kebutuhan hidup gitu ya. Ya, bahkan di Cina itu kan ada proyek membuat matahari, matahari buatan begitu ya. Ya itu belum ada apa-apanya ya. Walaupun mereka katanya berhasil, tapi ya jauh-jauh ya, jutaan kali lipat jauh di bawah matahari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tiap hari merasakan ya terangnya matahari dan hangatnya matahari atau mungkin panasnya matahari. Tapi apakah kita menyadari, apakah kita mensyukuri ya? Bahkan panasnya matahari dan cahayanya itu bisa membunuh kuman-kuman, membunuh penyakit-penyakit gitu. Ketika corona dulu kan kita dianjurkan untuk apa namanya? Berjemur begitu ya. Karena benar memang bisa membunuh virus-virus itu dengan matahari. Itu obat gratis dari Allah. Tapi kita apakah semua menyadari? Apakah semuanya bersyukur gitu ya? Ai wa ansya'na asyamsa sirajan mutala'lian balighal ghayati fid dhau'i wal hararah. Yaitu kami ciptakan ansya'na asyamsa matahari sirajan sebagai lampu. Jadi kata Allah matahari itu seperti lampu siraj ya. Seperti lampu yang mutala'lian yang bersinar balighal ghayah yang bersinar dengan sangat dahsyat luar biasa. Sinarnya itu melebihi segala macam lampu ya, buatan manusia. Dalam cahayanya atau dalam panasnya itu ya. Paling panas ini matahari.
Wa qad ja'ala Allah fi hadzal kawkab sirral haya fal hararah, ya. Dan sungguh Allah telah menjadikan pada, ya, planet ini, maksudnya bintang ini, maksudnya adalah matahari. Matahari itu bintang, termasuk bintang. Sirrul haya, rahasia kehidupan. Ya, jadi pada matahari itu ada rahasia kehidupan. Ya, fal hararah wa dhaw yatrudanil amrad. Ya, jadi panas dan cahaya itu bisa mengusir penyakit-penyakit. Wa yun'ishani kulla hayy, ya, dan bisa menjadikan sehat, ya, setiap, ya, yang hidup. Wala adal adalla ala hadza mimma nusyahid min waqtina min fatkil amrad biman yakunu biman an dhawiha wa hararatiha. Ya, dan tidak ada yang lebih menunjukkan terhadap ini dari apa yang kita lihat, ya, bahwa banyak penyakit-penyakit yang bisa hancur, ya, atau dengan cahaya matahari ini, atau orang-orang yang terkena penyakit gara-gara jauh dari matahari atau dari panasnya matahari. Nah, ini banyak orang yang di rumah aja, di kamar aja, ya, kamarnya tertutup gitu, ASEAN terus, akhirnya gampang tertular penyakit-penyakit. Makanya dulu kan kita, yang di kantoran atau di masjid atau di sekolah atau dimanapun, ya, lebih baik dibuka itu jendela-jendelanya, atau kalau bisa di luar ruangan bekerjanya begitu. Ini wal jarasim la tatawaladu illa haitsu yahtajibu anhu masukan. Ya, dan kuman-kuman atau bakteri-bakteri atau virus-virus itu tidak akan berkembang kecuali pada tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh panas dan cahayanya matahari, gitu ya. Semakin orang-orang itu menjauhi dari panas dan cahayanya matahari, kuman-kuman di situ akan berkembang biak, atau virus-virus akan berkembang berkembang biak. Wa yabta'idani 'anil makan. Kemudian dia menjauh dari makan tempat tersebut, ya. Itu. Nah, ini nikmat matahari yang luar biasa yang gratis Allah berikan kepada kita, ya, tapi jarang yang kita sadari atau syukuri. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan, Allah turunkan dari mu'sirat, awan, ya, ma'an sajjaja, air yang deras, ya, hujan yang deras. Ai wa anzalna, dan kami turunkan, Allah turunkan minas sahaib, dari awan-awan, wal ghuyum, dan awan-awan juga, allati tatahallabu bil matar, yang, ya, apa namanya, memeras air-air hujan. Jadi air hujan itu dibawa oleh awan-awan itu ke daerah yang ditakdirkan Allah akan turun hujan, nanti seolah-olah diperas itu. Sedikit demi sedikit akan turun, ya. Jadi turunnya enggak langsung seketika, tidak, tapi seperti diperas sedikit demi sedikit. Mu'sirat, mu'sirat itu, ya, sesuatu yang memeras begitu. Oh, buka ini, nggak boleh, ya. Ma'an kasiros sayalan, sehingga keluarlah air yang deras. Hujan itu kan, ya, kalau deras luar biasa begitu. Itu nikmat, nikmat Allah. Jadi ketika turun hujan, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ya, kalau kebanyakan, ya, kita berdoa, ya Allahumma hawalaina la alaina begitu. Azimal insibab, yang sangat besar sekali kucurannya. Allah menurunkan hujan ini begitu, ya. Sehingga para petani bisa bercocok tanam, ya. Hewan-hewan bisa minum, manusia juga. Ini summa bayyana 'azima naf'il ma' wa jalila faidatihi. Kemudian Allah menjelaskan agungnya manfaat dari air, ya. Air ini nikmat luar biasa.
Air yang luar biasa ini, yang kadang sensitivitas kita terhadap nikmat itu semakin menipis. Linukhrija bihi habba wa nabata. Apa fungsi air? Agar kami Allah mengeluarkan dengan air itu habban. Habban itu biji-bijian. Ada padi, ada gandum, ada kedelai, kacang-kacangan itu ya. Itu kan kalau nggak ada air nggak bisa tumbuh gitu. Dan itu merupakan makanan pokok kita gitu ya. Kita nggak bisa makan buah aja nggak bisa atau protein aja. Kita butuh karbohidrat gitu. Wanabata dan tanaman-tanaman. Nah, ini terutama untuk binatang ya. Nabat ini untuk binatang, rumput ya atau daun-daunan ya. Manusia juga terkadang makan nabat, tumbuh-tumbuhan ya, sayur dan seterusnya. Wa jannatin alfafa dan juga Allah apa namanya mengeluarkan atau menciptakan dengan wasilah air itu jannat, kebun-kebun ya, taman-taman alfafa yang rindang, yang lebat gitu ya. Ya, kita lihat kebun-kebun itu tidak kering tapi subur, rindang, lebat ya itu karena air ya. Dan kemudian kita jadikan manfaat, kita apa? Jadikan tempat rekreasi atau kita jadikan untuk mengambil hasilnya begitu. Linubaddila biwasitatihi jadba al-ardi khosban. Nah, yaitu untuk kami jadikan, untuk kami ganti dengan wasilah air itu ya, bumi yang asalnya tanah yang asalnya tandus khosban menjadi subur ya. Air ya, tanah itu yang asalnya kering, asalnya keras, tandus, dengan adanya air hujan itu kemudian akan menjadi subur, akan menjadi gembur gitu ya. Ini fanukhriju minal ardi habban yaqtatu bihin nas kal hintati wasyair ya. Maka Allah mengeluarkan dari tanah atau dari eh, bumi, dari tanah itu biji-bijian yang yaqtatu bihin nas, yang menjadi bahan pokok, makanan pokok bagi manusia seperti hintoh ya, gandum, wasyair dan gandum juga, jenis ini jenis gandum. Wanabatan ya, kalau kita berarti beras, kita makanan pokok kita beras, padi. Nah itu dengan air itu kita bisa menanam padi, kemudian kita makan nasi. Wanabatan taqtatu bihid dawab, kemudian juga tanaman-tanaman yang menjadi makanan pokok bagi binatang-binatang, ad-dawab. Nah, kalau binatang makanan pokoknya ya tanaman itu, rumput ya. Wahadaik dzata aghsanin multafah. Kemudian kebun-kebun atau taman-taman yang memiliki apa namanya tangkai-tangkai atau cabang-cabang yang apa lebat gitu ya. Masya Allah. Ini nikmat luar biasa, terutama di Indonesia ini ya. Masya Allah, kebun ya, eh, sawah, hutan, Masya Allah ini rindang luar biasa ya. Kalau kita ke Arab itu kan jarang sekali seperti itu ya. Waqad jama'allahu fi hadhil ayah jami'a anwa'i ma tumbituhul ard. Ya, dan sungguh Allah di dalam ayat ini telah mengumpulkan semua macam-macam yang ditumbuhkan oleh tanah atau oleh bumi. Ya, yang ditumbuhkan oleh bumi itu apa saja? Ya tadi ada biji-bijian yang menjadi makanan pokok bagi manusia dan tanaman untuk makanan pokok binatang ya, kemudian kebun-kebun itu tadi. Fa inna ma yakhruju minha imma an yakuna dza saqin awalan ya, sesungguhnya yang keluar dari bumi, dari tanah itu ada yang memiliki batang ya, pohon-pohon itu. Ya, nanti menjadi taman
Wal awwalu idza ijtama'a ba'duhu ila ba'd wa kasura hatta altafa fa huwal hadiqah ya. Pohon ketika banyak ya kemudian menjadi lebat, banyak lebat ya maka menjadi taman, menjadi hadiqah ya. Hadiqah atau jannah sama kebun atau taman ya itu kan nikmat luar biasa menjadi oksigen ya, apalagi kalau di kota itu ya untuk mengurangi polusi ya. Indonesia ini hutannya banyak sekali ini sebagai paru-paru dunia. Wasani imma an yakuna lahu akmamun fiha hubbun. Atau yang kedua yaitu tanaman yang memiliki kelopak mayang yang memiliki biji ya, biji. Nah, kalau ini biji ini untuk makanan pokok. Wa imma an yakuna bi ghairi dzalik atau yang tidak seperti itu wahwan nabat yaitu tanaman. Ini untuk binatang. Wa qaddamal hab ya li'annahu ghada'u asyrafi anwa'il hayawan wa huwal insan. Kenapa didahulukan al-hab ya? Oh, linukhrija bihi habban wa nabata. Habban dulu baru nabat. Karena habban ini makanan pokok untuk ya makhluk paling mulia yaitu manusia ya, manusia. Ini jadi didahulukan makanan pokoknya manusia. Wa aqabahu bidzikrin nabat. Kemudian diteruskan dengan menyebutkan nabat yaitu tanaman li'annahu ghada baqiyati anwa'il hayawan karena nabat atau tanaman ini adalah makanan pokok hewan-hewan ya di bawahnya manusia. Wa akharal hadaiq kemudian mengakhirkan kata hadaik atau jannat ya linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa lianna alfaqihah mimma yastaghni anha al-katsir minan nas. Karena yang namanya buah-buahan jannat ini kan biasanya ada buah-buahannya ya. Nah, buah-buahan itu karena dia fungsinya hanya sebagai pelengkap begitu ya. Orang kalau nggak makan buah-buahan itu nggak mati. Tapi kalau dia nggak makan makanan pokok bisa mati begitu ya. Nah, jadi kebanyakan orang ya tidak membutuhkan buah-buahan walaupun penting begitu. Sehingga kata jannat diakhirkan daripada habban wa nabata. Wa qala al-Farra berkata Imam al-Farra al-jannatu ma fihin nakhil. Jannah itu kebun yang ada pohon kormanya. Wal firdaus ma fihi al-qaram. Sedangkan kata firdaus, firdaus ini juga kebun ya, nama surga juga yang ada anggurnya. Ya, firdaus ini kebun yang ada anggurnya, sedangkan jannah kebun atau taman yang ada kurmanya, pohon kurmanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah selesai sampai ayat 16 ya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya mohon doanya semoga sehat selalu, panjang umur. Insyaallah lanjut ayat 17 insyaallah. Silakan sebelum kita akhiri kalau ada yang mau bertanya, silakan dinyalakan audionya. Halo? Kosong? Kosong. Sehat Pak Marto? Alhamdulillah Ustadz. Pak Amri ada pertanyaan? Belum, Pak Ustadz. Belum. Oke. Alhamdulillah kalau tidak ada, barangkali mau istirahat ya, biar tidak terlambat sahur. Kita akhiri sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.